Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih semua. Puji syukur di hari ke berapa? Hari ke-17 ya, tahun 2025 ini kita masih dapat bersekutu. Kita akan memuji nama Tuhan dan juga nantinya akan mendengarkan firman Tuhan. Namun untuk itu mari kita persiapkan hati kita, hati dan pikiran kita, ambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai waktu ibadah kita. Kami persilakan. Amin. Kita awali ibadah POWI pada hari ini Jumat 17 Januari 2025 dengan kita melihat pengumuman. Saldo POWI per siang hari ini berjumlah Rp982.200. Kami mengundang Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih semua, silakan memberikan untuk berkat dari Tuhan melalui persembahan syukur, dapat melalui rekening yang ada di layar maupun juga melalui Motion Pay. Dan kami juga tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, mari dukung pelayanan POWI dengan mendukung dari YouTube channel POWI. Silakan untuk tonton dan juga like dan subscribe maupun juga memberikan komen yang positif. Dan ibadah POWI tetap berlangsung untuk minggu depan. Kita akan ketemu kembali seperti biasa di hari Jumat 24 Januari 2024. Dan kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan melihat betapa Allah itu baik. Kita nyanyikan dengan sukacita. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kami undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, mari kita lebih semangat lagi, mari kita sukacita lagi melihat dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, betapa kami menyaksikan kemurahan hati Tuhan kepada kami. Engkau tiupkan napas kehidupan kepada kami Bapa dari pagi hari tadi. Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk beraktivitas. Dan kini saatnya Tuhan, di siang hari ini Tuhan, kami meluangkan waktu kami Tuhan untuk bersekutu, memuji nama-Mu dan juga nantinya akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan, yang biasa kami adakan 1 kali dalam seminggu. Sebagai manusia kami juga tidak luput dari segala dosa maupun kesalahan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tadi kita sudah melihat betapa Allah itu baik. Dan kita pun juga harus bangga punya Bapa seperti Tuhan. Dan kita juga siap memberikan berkat yang tadi Tuhan berikan kepada kita di dalam persembahan kasih kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik sambil kita menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Karena ku tahu memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan kembali dari awal sambil kita bangkit berdiri. Kita katakan bangga kita kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita mendoakan untuk persembahan yang kita berikan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami berikan kembali Tuhan untuk persembahan kami kepadamu. Berapapun yang kami miliki Tuhan, ini berasal dari ketulusan hati kami Tuhan untuk memberi. Kiranya ini dapat menjadi untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami dengan sukacita, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Marsha Manopo.
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita nyanyikan kembali, kita renungkan makna dari lagu ini, dan kami undang semuanya bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sambil kami undang Bapak Marsya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami percaya kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang terus memberikan kami pengharapan yang baru. Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kami aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman Tuhan. Pimpin setiap kami sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, bukan hanya itu menjadi informasi saja, tapi jadi transformasi dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami yang lebar. Tuhan, Engkau berbicara untuk setiap hati kami. Pakai Marsya karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk aku menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum duduk boleh salam kiri kanannya dulu. Gimana tahun ini, awal tahun 2025, haleluya. Apa kabar saudara sekalian? Happy loh udah bisa ada di tempat ini lagi, ketemu lagi sama saudara sekalian. Terima kasih Bu Glena, Pak Iwan. Di sini seperti family ya. Saya kayaknya beberapa tahun lalu ya ada di tempat ini ya. Dan hari ini tahun 2025 bagaimana saudara di awal tahun ini? Sukacita, damai sejahtera, atau ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup saudara dan kita semua yang membuat kita kadang takut, khawatir, dan curiga sama Tuhan pada akhirnya. Apa nih Tuhan yang akan terjadi di tahun ini? Tapi saya percaya apapun itu kita ini semua ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya.
Karena kita nggak akan pernah tahu tahun 2025 itu akan menjadi seperti apa. Mungkin beberapa dari kita mungkin jadi takut, jadi khawatir, jadi gelisah. Apa yang akan terjadi ya di tahun 2025? Karena kita sama sekali tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu mungkin kita harus sungguh-sungguh bersandar dan fokus sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Tapi kenyataannya susah loh pastor untuk nyanyi lagu tadi ketika keadaan lagi nggak baik-baik saja. Setuju ya saudara ya? Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tapi keadaanku nggak bilang seperti itu. Keadaanku nih ya begitulah, Tuhan tahu kedalaman isi hatiku. Nah terkadang susah sekali untuk kita mengucap syukur sehingga khawatir. Dan ujung-ujungnya hati kita saudara yang akhirnya jadi gelisah dan lain sebagainya. Dan kita jadinya kurang percaya dengan perlindungan Tuhan. Tapi hari ini kita sama-sama belajar tentang bahwa kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, sesuai atau tidak sesuai ekspektasi hidup di dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan pasti tahu yang terbaik buat hidupmu. Meskipun tidak sesuai ekspektasimu. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Waktu saya ada 30 menit dan ada 72 poin yang akan saya berikan buat saudara hari ini ya. Harap bersabar, haleluya. Enggak deng, cukup 3 saja, oke. Nah kita akan sama-sama belajar dari Paulus. Paulus ini keren banget orangnya saudara. Saya banyak belajar dari kisahnya Paulus karena saya melihat dari kehidupan pelayanannya tuh sesuatu. Pelayanannya gak selalu lancar-lancar aja, ada orang yang menentang dia, bahkan dia masuk penjara. Tapi kok dia bisa dapat kekuatan terus untuk percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Bahkan semakin dia tertindas, semakin dia melayani Tuhannya luar biasa saudara. Nah kita akan baca di Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ke-7. Saya udah siapin pepeta buat Bapak Ibu Saudara ya di sini ya. Kalau bisa dibaca, kita baca dengan suara keras ya. Yang percaya bahwa kita ada dalam lindungan Tuhan, kita baca dengan suara keras. Kalau ragu gak apa-apa saudara, bacanya pelan-pelan aja. Tapi yang yakin mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah menarik sekali ketika kita baca di sini Paulus memulai dengan bersukacitalah senantiasa. Dan bahkan gak sekali dia ngomong, 2 kali dia ngomong. Artinya kalau Alkitab menuliskan ada 2 kali penekanan, ini sesuatu yang penting. Jadi ini bukan sebuah advice, ajakan, tapi saya rasa ini sebuah perintah kepada jemaat di Filipi untuk mereka juga bersukacita. Karena di situ dia bilang bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan ini sangat menarik saudara. Kalau kita baca Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ini cuma 4 pasal saudara. Dan dari 4 pasal itu banyak banget Paulus mention kata bersukacitalah. Damai sejahtera, bersukacita, have joy. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah. Sering banget dia sebutkan dalam surat ini. Kan saya jadi penasaran yang saudara, apa yang terjadi sama Paulus ini? Sehingga kok tulisannya ke jemaat di Filipi kok sukacita ya, happy ya. Biasanya kan orang kalau happy pasti ada sesuatu di balik rasa bahagia itu ya saudara, benar ya? Apa yang membuat kita bahagia? Naik gaji, shalom. Ada di sini yang naik gaji tapi bete gitu. Apalah naik gaji, saya gak mau naik gaji. Gak usah lah, saya dedikasi loh di tempat ini. Oh saudara haleluya. Ada yang naik promosi, haleluya. Happy dong. Happy lah saudara, masa gak happy? Tahun ini kamu naik jabatannya. Gak usah, saya pengen di sini aja. Sudah nyaman, gak ada saudara, benar ya saudara. Makanya ada yang namanya jenjang karir gitu saudara ya. Pasti kalau naik, waduh happy saudara. Dapat arisan, siapa di sini dapat arisan malah gak mau saudara? Ada? Pasti happy. Yang single dapat pasangan baru, oh happy sekali. Dan lain sebagainya. Ada sesuatu kejadian latar belakang yang mungkin sesuai ekspektasi, akhirnya dia sukacita.
Nah, waktu saya lihat dan saya pelajari kenapa dia sukacita ini si Paulus ini ya. Soalnya di kata-katanya tuh banyak banget spill tentang sukacita di Filipi ini. Pas saya baca saudara, ternyata dia tulis surat ini bukan ada di Plaza Senayan saudara. Dan bukan lagi ngopi dia ini saudara. Dia tulis surat ini lagi dalam penjara. Sadap. Keren ya saudara. Kalau saya jadi Paulus tulis surat kepada jemaat Filipi, saya akan bilang, tolong bebaskan saya dari penjara ini. Saya tidak salah apa-apa, tolong cari orang dalam gitu saudara. Tapi ternyata Paulus enggak bersuka cita. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya dibilang, udah kamu gak usah khawatir, aku di sini tuh justru Injil semakin tersebar. Keren saudara. Bahkan Paulus tuh suka tulis surat, ujung-ujungnya ada salam buat ini, salam buat itu, salam buat ini. Nah terakhirnya dia bilang begini di Filipi ini, salam ya buat seluruh jemaat di Filipi ya, dari kami di sini. Dan juga salam buat kalian dari istana. Keren saudara. Jadi Paulus dalam penjara, ternyata yang mendengar Injil bukan hanya orang-orang yang dalam penjara, tapi seluruh istana dengar Injil. Waduh sesuatu ya saudara ya. Dan dia bersuka cita. Nah pertanyaannya kok bisa ya? Kita aja kadang kalau lagi di mall mikir cicilan, bener gak sih saudara? Yang benar katakan, gimana bayar listrik, gimana nanti anak-anak sekolah, gimana nanti ya ke depannya saya tuh, banyak yang kita pikirkan, khawatir, takut, karena merasa gimana ya. Dan disitulah kita mulai ragu, bener gak nih Tuhan melindungi saya? Bener gak saya ada dalam perlindungan Tuhan ya? Khawatir saudara, lagi meeting, khawatir ya. Lagi di mall mau nonton, khawatir. Bahkan mungkin nonton jadi pelarian supaya gak khawatir ya saudara. Tapi di sini gak ada, di sini semua orang-orang yang percaya bahwa Tuhan melindungi saudara sekalian. Haleluya. Tepuk tangan boleh loh saudara loh. Iya dong. Di luar sana, di sini mah wah semuanya seru-seru semuanya ya. Di luar sana saudara, khawatir, kadang khawatir, tapi kita belajar kok bisa ya, kok dia tenang banget nih si Paulus. Nah ternyata waktu kita lihat, nextnya, nih lihat saudara ya, dia dalam penjara tuh ada Epaphroditus di situ, tapi saya nggak akan banyak di sini. Ternyata dia sukacita dan dia punya damai sejahtera itu Paulus bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan Kristus dalam hidupnya dia. Makanya dia bilang bersukacitalah dalam siapa? Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. So ini dia saudara, saya senang banget quotes dari hamba Tuhan ini, bagus banget quotes hamba Tuhan ini ya. Kenapa bagus? Nextnya, karena ini saya sendiri yang buat, terima kasih. Aduh pede banget ya saudara ya. Mari kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sukacita sejati kita terima bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan Kristus dalam hidup kita. Tapi manusia mah cenderung gitu ya. Cenderung lihat keadaan, apa yang ada di luar sana itu mempengaruhi hatinya. Bahkan jangankan kita, murid-murid pun seperti itu. Saudara ingat ketika ada badai, di tengah badai gitu dia panik. Aduh bahkan Tuhan Yesus yang lagi tidur, keren banget tuh Tuhan Yesus ya. Lagi tidur dibangunin, guru engkau tidak peduli ketika kalau kami binasa. Yang diinginkan murid-muridnya adalah supaya badai tetap jadi tenang ya saudara ya. Kan itu yang kita pengen sebetulnya ya. Nah sebetulnya yang kita butuhkan bukan cepat-cepat supaya badai tenang, tapi yang kita butuhkan justru kita melihat siapa yang ada di perahu kehidupan kita. Itu yang penting saudara, karena yang ada di dalam perahu itu Yesus yang mampu memberhentikan badai. Haleluya, dia yang mampu. Jadi sebetulnya kita perlukan menyadari bahwa siapa yang sedang berada dalam perahu kehidupan kita. Toh kalau kita lihat ke belakang, saudara kan semua pada ini ya, pandemic survivor toh, haleluya, puji Tuhan. Ngelihat ke belakang dengan setiap masalah yang ada, masih ada sampai sekarang, saya percaya itu semua karena Tuhan. So harusnya sukacita sejati kita dapatkan, bukan keadaan, tapi keberadaan Kristus. Lanjut ya saudara ya. Nah kenapa tapi sebagai manusia kok sulit banget ya, buat kita memiliki sukacita kita yang sejati. Nextnya, karena ada 3 hal yang saya lihat ini saudara. Yang pertama seringkali kita terlalu banyak melihat keadaan hidup daripada keberadaan Kristus dalam hidup kita. Benar atau benar? Iya atau iya? Iya dong. Makanya kita suka panik ketika ada masalah di kantor, ketika kita lagi dimarahin sama bos, dapat SP3, bos gak bisa SP5, bos gak bisa, langsung deg-degan. Karena kita lihat keadaan, bagaimana nih, lupa sama keberadaan Kristus, bahwa saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali, haleluya.
Yang kedua adalah sukacita kita dapatkan dari sumber yang salah. Kayak tadi saudara dapat promosi, wah puji Tuhan. Habis itu gaji naik, puji Tuhan. Tiba-tiba dapat arisan, puji Tuhan, dan lain sebagainya. Keadaan itu yang akhirnya jadi sumber buat kita bahagia, sukacita. Padahal saudara, kadang keadaan tidak seperti yang kita inginkan dan kita kadang tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Betul ya saudara ya? Kadang kita berdoa A, Tuhan jawabnya yang B. Kadang kita pengennya ini, dapat ekspektasinya kok beda gitu. Itu yang sumbernya salah. Kalau sumbernya Yesus, maka saya percaya seperti saudara-saudara yang di tempat ini ya. Ketika sumbernya Yesus, makanya apapun yang terjadi, saudara akan tetap bilang, apapun yang terjadi, saya tahu hidupku ada di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Langsung saudara nyanyi, hidupku ada di tangan-Mu. Haleluya, Kau beri rancangan yang terindah. Yang menariknya, bukan hanya yang, gimana teksnya ya? Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Keren itu saudara ya. Bilang kiri kanan, haleluya. Puji Tuhan. Sumbernya harus benar nih. Benar ya saudara ya. Jangan yang lain, tapi Kristus harus jadi sumber sukacita kita. Yang ketiga, yang terakhir. Ini belum terakhir khotbah ya saudara ya. Biasanya orang kalau dengar kata terakhir, wah asik terakhir nih. Langsung yang lemah dikuatkan. Yang ketiga, terlalu banyak memikirkan hal buruk sehingga tidak bisa memikirkan hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita atau hati yang terluka. Terkadang ini juga menjadi masalah buat kita, jadi kita sulit untuk bisa bersukacita dan percaya bahwa kita ada dalam lindungan Tuhan. Yang kita pikirkan asumsi-asumsi yang negatif, sesuatu hal yang mungkin yang gak enak, tapi kan harusnya kita bisa mengucap syukur dengan hal-hal kecil ya saudara. Coba saudara tarik nafas yang dalam. Itu saudara, itu bisa jadi ucapan syukur loh. Bahwa Tuhan memberikan nafas dalam hidup kita. Coba nafas bayar saudara, tekor kita saudara. Tahan nafas kita. Yang pria ya, kaum bapak kalau minum kopi. Kalau udah ada, wah itu rasa ucapan syukurnya luar biasa saudara. Itu kan rasa, wah enak banget gitu ya saudara ya. Yang wanita minum teh, itu kan rasa ucapan syukur dari hal kecil loh. Nah, Paulus juga kalau kita lihat di Filipi juga dia mengucap syukur. Dan banyak kejadian-kejadian yang bisa bikin dia mengucap syukur. Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur pada Allahku. Setiap kali aku mengingat. Pernah dapat ayat itu dari pria-pria yang tidak bertanggung jawab ya. Kadang ayat itu dipakai buat modus saudara. Kamu lagi apa? Baca deh Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Alah, itu saudara. Apa itu saudara? Tolonglah. Salah satunya saya itu ya saudara ya. Puji Tuhan mau istri saya sama saya ya. Aduh, tapi jangan diikutin saudara, norak banget itu. Aduh. Paulus bisa mengucap syukur meskipun dia bilang ya memang sih bantuannya gak selalu datang sih. Tapi aku mengucap syukur itu niat kamu tuh udah dikasih sama Tuhan. Thank you ya gitu saudara. Menarik ya. Bahkan ketika dia mau dihukum mati, dibawa naik kapal atau naik perahu, saudara, kapal ya. Dia bukannya aduh gimana gue mau dihukum mati. Tapi dia malah bilang bagus juga kapalnya ya. Waduh keren ya. Dia bisa mengucap syukur dalam hal kecil. Nah kadang kita tuh sulit mengucap syukur karena keadaan. Karena ya nggak melihat hal-hal kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, jadi harusnya gambarnya gini nih saudara, nextnya. Ini dia, yang di luar boleh gelap saudara, tapi di dalam hati kita, itulah yang membuat kita tetap utuh. Haleluya, yang percaya katakan, amin. Coba gini saudara, ingat gak saya pernah kasih tahu gini ya? Ingat gak sih? Gini saudara, jangan digeser ya, beda cerita. Kalau digeser ya, kasih ke atas. Tuhan Yesus, ngomong sama saya ya, Tuhan Yesus, terima kasih ya buat penyertaan Tuhan. Sarangi. Haleluya. Oke. Nextnya, karena saya percaya hanya Injil yang memampukan kita untuk terus beriman. Meskipun ada dalam lembah kekelaman. Bagaimana kalau saya bilang ternyata sukacita sejati justru saudara alami ketika keadaan saudara lagi gak baik-baik aja. Tapi di situ kita bisa tetap bilang Tuhan thank you ya, Engkau baik. Terima kasih ya, aku dalam lindungan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Nah damai sejahtera itulah yang sejati.
Kalau misalnya sukacita kita happy gara-gara sesuatu yang kita inginkan, itu wajar, saudara. Setuju ya? Manusia pasti akan bahagia ketika sesuatu yang dia inginkan didapat. Tapi saya percaya Injil itu memampukan kita untuk kita terus beriman sama Tuhan. Meskipun kita ada dalam lembah kekelaman. Mungkin saudara tahu, teman-teman saudara, atau mungkin saudara sendiri lagi ngalamin hal seperti ini, tetap berdoa dan berharap sama Tuhan. Yang mau katakan? Amin. Karena bukan sampai sini aja, justru Paulus mengajarkan gimana caranya ya, supaya tetap percaya bahwa kita tuh ada dalam lindungan Tuhan. Supaya hati kita tuh tetap bisa bersuka cita. Karena hati ini tuh filter, saudara. Haleluya. Kalau hati kita broken, kotor, nah maka yang baik yang datang ke kita pasti akan kotor juga pada akhirnya. Saya pernah benerin mobil, mau ganti oli, baru kemarin saudara, dan ternyata masnya bilang, Pak ini filter oli harus diganti Pak. Loh kenapa? Kan saya pikir nih bengkel ada-ada aja nih, saya minta ganti oli suruh filter, macem-macem aja nih. Yang bener aja dong Pak, rugi dong. Tapi pas saya tanya saudara, oh iya Pak, karena kalau filternya kotor, Bapak percuma pakai oli baru. Oli yang masuk ke filter yang kotor akan kotor hasilnya. Oh gitu ya, ya udah ganti. Hati kita tuh seperti filter saudara. Dan saya percaya gimana supaya hati kita tetap bersuka cita dan kita tetap percaya bahwa ini dalam lindungan Tuhan. Apapun yang terjadi kita dalam lindungan Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan cepat sekali untuk curigation. Saudara tahu curigation ya? Itu bahasa asli itu. Curigation sama Tuhan. Aduh Tuhan, bahkan mulai transaksional. Saya kan udah ikut loh, ikut terus loh. Saya POWI ini loh Tuhan loh. Bahkan dari tahun lalu saya udah tanyain jadwal POWI kapan aja ya. Sedap. Saya pengen datang. Bahkan saya di rumah udah angkat tangan untuk datang ke POWI ini nih sebelum ke kantor. Dari pagi. Akhirnya gak dapat juga, kenapa Pak? Pada akhirnya transaksional saudara. Nah bagaimana supaya hati kita punya damai sejahtera dan kita percaya bahwa kita ada dalam lindungan Tuhan. Paulus ngajarin, yang pertama adalah doa dan ucapan syukur. Katakan doa dan ucapan syukur. Nextnya, ini dia. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 6, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa saudara? Ucapan syukur. Nah boleh banget sih Paulus bilang, boleh banget loh kita berdoa untuk minta sesuatu sama Tuhan. Kenapa enggak? Boleh. Memohon segala hal, segala sesuatu sama Tuhan boleh saudara? Boleh, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa. Bahkan doa menjadi nadi kita, doa menjadi gaya hidup kita sama Tuhan. Tapi yang sering dilupakan sama orang Kristen adalah lanjutannya. Ucapan syukur. Banyak orang mundur dari pelayanan, kecewa sama Tuhan ketika apa yang dia doakan, Tuhan jawabnya lain. Dia berdoa untuk A, Tuhan jawabnya B. Dia marah sama Tuhan. Bahkan terkadang banyak orang di luar sana, di sini nggak ada ya saudara, di luar sana saudara. Di luar sana banyak saudara orang berdoa untuk A. Dan pada akhirnya berdoanya itu menjadi sebuah mantra buat dia. Supaya apa yang dia mau terjadi. Kalau nggak terjadi, dia nyanyi lagu Krisdayanti saudara. Jika Tuhan mau begini, robahlah semua, seperti yang ku mau. Sedap. Di sini nggak ada ya saudara ya. Minta dirubah seperti yang dia mau karena nggak ada ucapan syukurnya. Aku udah puasa loh Tuhan. Seminggu ini aku puasa. Aku bahkan lebih rajin pelayanan. Kenapa kok nggak kejadian? Kalau gitu mah nggak usah berdoa. Kalau gitu mah nggak usah puasa. Nah mereka banyak menjadikan doa itu menjadi apa ya, kayak menyuap Tuhan gitu saudara. Menginginkan apa yang dia mau, tapi dia mintanya ke Tuhan, sehingga sepertinya dia hanya ingin mengambil keuntungan dari Tuhan. Sehingga ketika raja kita, Tuhan kita bilang, bukan ini ya, saya maunya kamu yang ini. Kita marah sama Tuhan, enggak lah saya maunya yang ini. Nah ini yang dimaksud sama Paulus, ketika kita gak mengucap syukur, kita tuh pasti akan berpikir bahwa Tuhan gak sayang sama saya. Saya gak ada dalam lindungan Tuhan, gak ada dalam pikiran Tuhan. Padahal siapa tahu pintu yang saudara coba mau masuk itu adalah pintu yang berbahaya buat saudara. Sehingga ketika saudara minta itu dibukakan sama Tuhan ditutup.
Takutnya kalau nanti dibuka juga, aduh selesai gitu saudara. Tuhan kan tahu ya yang terbaik dalam hidup kita. Betul ya saudara ya? Makanya dia bisa membuka pintu yang orang lain gak bisa buka. Dan Tuhan menutup pintu yang orang lain gak bisa tutup. Jadi bersyukur ketika pintu dibukakan, bersyukur ketika pintu ditutup. Ucapan syukur, colek kiri kanan, mengucap syukur yuk. Doa udah kan, apapun yang terjadi mengucap syukur. Haleluya. Tuhan sayang banget loh sama saudara dan saya loh. Sayang sekali. Makanya doa dan ucapan syukur ini penting saudara. Kita percaya mau pintu terbuka, mau pintu tertutup, artinya kita ada dalam lindungan Tuhan. Papa saya pernah ingin bisnis sama temennya. Dia ajak temennya untuk bisnis karena temennya ada project, dia ajak temennya, gua ada project nih, ikut yuk kita bareng, ayo. Waduh ketemulah saudara dan lain sebagainya, ngobrol. Entah kenapa 2 minggu kemudian papa saya curhat sama saya, kamu tahu gak Marsya, kenapa? Papa ditinggal. Yang masuk akhirnya teman papa gak diajak. Papa ditinggal, papa kecewa banget sama dia. Padahal papa udah ajak dia. Kenapa dia main di belakang sama papa ya? Papa percaya sama dia, marah saudara. Dan akhirnya kenapa ya Tuhan? Bertanya-tanya saudara. Tapi singkat cerita ternyata beberapa tahun kemudian ketemu lagi sama si temennya ini. Dan dia bilang sama papa saya, Jim, untung lo gak ikut Jim. Aduh sampai sekarang gue bingung. Ini usahanya proyeknya mangkrak. Ini gue belum dibayar sampai sekarang. Gue pakai duit gue sendiri tapi belum dibayar. Aduh gue pusing. Lihat saudara, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di situ baru papa saya, oh ya ampun untung ya saya gak ikut ya Marsya ya. Coba saya ikut. Dalam hati kan kita gak tahu ya saudara ya. Tapi percaya saja. Dia tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan. Artinya kan ini ada dalam lindungan Tuhan. Tapi mungkin kita gak ngelihat. Pokoknya ngucap syukur aja lah saudara. Haleluya. Next ya saudara ya. Jadi yang pertama doa dan ucapan syukur. 2025 harus banyak berdoa, harus banyak mengucap syukur. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau pegang kendali atas hidupku. Engkau melindungi aku. Dan aku percaya hidupku ada di tanganmu. Engkau berdaulat atas hidupku. Amin saudara. Yang kedua, ada 72 poin ya, ingat ya saudara ya, ini baru yang kedua ya. Terima kasih. Yang kedua adalah menguasai pikiran atau menjaga pikiran. Nah ini ayat lanjutannya, Filipi 4 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan bilang seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Katakan amin saudara. Nah ini perhatikan karena ini adalah damai sejahteranya Tuhan, Allah. Ini bukan damai sejahteranya kita saudara. Jadi ini yang Tuhan punya, dia kasih buat saudara dan saya. Oke, maka itu di situ dibilang ini melampaui segala akal. Karena ini damai sejahteranya Tuhan yang dikasih. Untuk apa sih? Memelihara hati dan pikiran kita. Kalau kita sadari manusia itu bermasalah di mana saudara? Pikiran, di hati. Ada aja yang akhirnya pikiran itu ngaco, hati jadi panas. Ada orang pindah gereja saudara, gara-gara gak disyalomin sama Asyir saudara. Coba bayangin tuh. Asyir lagi sibuk-sibuk nyiapin barang. Terus dia lewat, gak ada yang syalomin saya nih. Gereja macam apa ini? Mulai berpikir yang aneh-aneh saudara. Gak ada penerimaannya. Mulai hati panas. Saya tertolak di sini. Saya tidak diterima di sini. Pindah gereja, pindah saudara. Di sini nggak ada ya, di luar sana saudara. Banyak saudara, di sini mah semuanya haleluya, puji Tuhan. Ya, haleluya saudara ya. Ada yang jadi panitia Natal, nggak jadi panitia Natal saudara. Gara-gara apa saudara? Gara-gara dia kasih ide di grup Natal. Hey semua, aku rasa Natal kita sebaiknya gini deh, bagusnya tuh gini. Nggak ada yang balas. Tiba-tiba keluar grup, tung, gitu saudara. Lalu ditanya sama Pak Iwan, kamu kenapa keluar grup? Lalu dia bilang, untuk apa saya ada di grup itu? Kalau tidak ada yang mendengarkan. Kalau saya tidak dihargai, saudara, pikiran, hati panas, pikiran aneh-aneh. Ya siapa tahu lagi ada tugas dari kantor, kan ya gitu ya saudara ya. Tapi pikiran sama hati itu masalah, emang manusia ini kurang ajar saudara. Banyak kurangnya saudara. Makanya damai sejahtera Tuhan dikasih. Saudara pernah dengar ini? Saya tahu loh masalahnya itu gede banget loh.
Tapi kok dia tetap bisa melayani ya? Dia bisa tetap sukacita ya? Nggak masuk akal. Itu damai sejahtera Tuhan dikasih. Right? So, gimana caranya kita menguasai pikiran dan menjaga pikiran? Nah, ayat 8, Paulus bilang gini, intinya gini saudara, gitu dia bilang ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semua itu. Coba kita lihat semua ya. Ya kan, ada 72 poin kan saudara ya. Semua yang benar, siapa yang benar saudara? Cuman Tuhan kita, betul gak sih? Kebenaran yang absolut, kebenaran yang sejati gitu loh. Cuman Tuhan Yesus, apalagi di situ dia sebut, semua yang mulia, oh jelas Tuhan kita mulia. Semua yang adil, jelas cuman Tuhan kita yang adil. Keadilan buat manusia mah beda tuh, sama keadilan Tuhan. Keadilan manusia tuh kayak gini, kalau lo baik sama gue baik sama lo. Tapi kalau lo senggol gue, lo gak tahu siapa gue. Lihat, terima akibatnya. Gitu saudara. Sambil zoom in, zoom out ya, biasa ya kalau TV ya. Zoom in, zoom out, jeng, 5 menit lah zoom in, zoom out saudara. Lo gak tahu siapa gue, gitu keadilan. Bahkan di gereja juga terjadi. Tuhan kalau tahun ini aku dapat promosi, aku janji akan melayani di POWI. Bagus saudara doanya. Bagus sih. Tapi ada perdagangan tuh sama Tuhan tuh. Kalau aku dipromosi, aku janji melayani. Emang kalau nggak dipromosi nggak mau melayani Tuhan, kan gitu ya saudara ya. Betul toh? Ini emang jemaat di luar sana, di sini mah enggak semuanya ya. Haleluya. Gak ada yang amin ini. Iya saudara. Nah, adil tuh buat manusia gitu makanya beda. Adil buat Tuhan tuh gimana? Kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita yang gak berdoa, kita yang gak baca kitab. Tapi ternyata Tuhan Yesus mau loh turun ke dunia, mati buat kita semua, menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Dan dia mati di kayu salib menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Dan dia akhirnya dibangkitkan ketika kita percaya sama dia, kita yang berdosa mendapatkan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kalau saudara mau mencari keadilan, pandang salib Kristus. Kenapa? Karena kita akan ngelihat harusnya aku yang di situ. Harusnya aku yang dihukum. Tapi Tuhan Yesus yang tidak bersalah, tidak berdosa dijadikan dosa karena saya. Harusnya saya di situ. Sehingga keadilan saudara terima dari karya salib Kristus. Kalau saudara cari keadilan di dunia ini, agak sulit saudara. Tapi kalau saudara cari keadilan lewat salib Kristus, saudara akan tetap tenang. Tenanglah. Udahlah gak usah nyanyi ya saudara ya. Keadilan hanya di salib Kristus. Oke? Kalau saudara cari ditolak kayak tadi tuh, pindah gereja gara-gara merasa ditolak saudara. Saudara pernah ngalamin penolakan? Yang pernah coba tolong angkat tangannya ya. Saya pernah loh. Ih saudara diterima semua hidupnya ya. Keren, tolong doakan saya ya. Penolakan pasti ada lah saudara. Kalau saudara merasa ditolak, pandang salib Kristus. Justru Yesus mendapatkan penolakan yang besar dari manusia, dari murid-muridnya. Bahkan yang ironisnya Bapa memalingkan muka dari dia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mendapatkan penerimaan yang besar dari Bapa di sorga. Pandang salib Kristus. Nextnya, semua yang manis. Aduh, cinta kita mah lebih manis. Cinta Tuhan mah lebih manis dari apapun juga. Betul ya saudara? Lebih manis daripada perkataan mantanmu yang tidak tanggung jawab itu ya saudara ya. Shalom. Aduh, Tuhan Yesus manis sekali cintanya. Siapa di sini tim martabak coklat kacang wijen? Tolong angkat tangannya. Pakai mentega Wisman ya. Enak Ini bukan kode ya Pak Iwan ya, ini bukan loh. Martabak keju, tim keju, angkat tangannya tim keju, ada? Wah, Bu Lena ternyata tim keju ya. Nah saya tim coklat kacang wijen, istri saya tim keju. Jadi kami kalau beli martabak gak pernah berantem tuh saudara tuh. Karena bahasa aslinya kita stengki-stengki, setengah-setengah. Jadi kalau misalnya martabak itu dibuka, saudara, meskipun yang keju manggil-manggil ya saudara ya, makan aku. Kejunya sampai lumer. Tapi karena yang termanis buat saya adalah coklat kacang wijen, saya akan ambil coklat kacang wijen. Gitu saudara, setuju ya? Pecinta durian? Mana suaranya pecinta durian?
Saudara percaya bahwa durian musangking adalah durian termanis, saudara? Dan terindah? Siapa yang pernah merasakan musangking? Saudara? Pernah ya? Saya dulu gak pernah, saudara. Jadi, waduh kalau saya dapat durian petruk aja saya happy-nya setengah mati, saudara. Tapi ini durian musangking saya gak pernah. Suatu saat saya pelayanan di rumah jemaat saya tinggalnya. Dan jemaat itu punya musangking, saudara. Oh, haleluya. Istrinya bilang, "Pak, kita kan punya musangking kan, Pak?" Suaminya kan, musangking kan mahal ya, saudara ya. Suaminya cuma, iya, Pak. Pastor Marsi suka durian nih, Pak. Dengan dalam hati, saudara, Tuhan jamah mereka, Tuhan. Lembutkan hati mereka. Dengan polosnya, saudara, istrinya bilang nih, "Pak, kita kan punya 2 musangking ya, Pak ya." Wah, dalam hati, saudara, jangan tahan-tahan, terima berkat. Gitu, saudara. Jangan lepas, jangan tahan-tahan berkat. Gitu, saudara. Puji Tuhan sih, akhirnya dibuka, saudara, itu musangking, saudara. Pas dibuka, saya ambil itu musangking. Jari saya hilang, saudara. Karena dagingnya tebal. Saya makan itu musangking. Oh, Tuhan Yesus tolong. Sejak saat itu, saudara, durian musangking jadi durian termanis dan terindah dalam hidup saya. Pas ditawarin lagi di Jakarta, durian petruk. Apa itu durian petruk? Apa itu, saudara? Benar. Karena aduh indah banget, bener, manis banget. Betul ya Bu Liana ya? Bener ya? Aduh musangking. Paulus lagi mau bilang begini sebetulnya, saudara. Cinta Tuhan itu termanis. Kalau kita tahu dan menikmati manisnya cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan jadi yang termanis dalam hidup saudara dan saya. Dunia mau tawarin apapun juga, saudara gak akan mau. Haleluya. Jadi kasih Tuhan yang termanis. Lanjut ya. Semua yang sedap didengar, Injil, kabar baik, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Paulus akan mau bilang, lihat Yesus loh. Kalau kamu ditolak, lihat Yesus yang mengalami penolakan demi kamu. Gitu loh, saudara. Kalau kita lagi ambisi banget sampai gak jelas menghalalkan segala cara untuk ambisi kita. Lihat Kristus loh, dia raja tapi lahir di kandang. Bala tentara sorga turun, kita baru rayain Natal ya saudara. Bala tentara sorga turun, kemuliaan bagi Allah ketika Yesus lahir. Lalu setelah dia memuji-muji Allah, dia naik lagi, keren bala tentara. Kita yang sambut kita lahir siapa saudara? Dokter paling. Suster, nang, selesai saudara. Ini raja. Tapi dia hadir dengan kesederhanaan itu. Saudara ya, menarik ya. Sehingga kita bisa melihat, aduh memang untuk kita, Tuhan Yesus melakukan itu semua. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dia tidak melihat sesuatu, hal yang setara dengan Tuhan. Dia indahkan di situ, tapi dia justru menjadi manusia. Sama seperti kita merendahkan dirinya. Menjadi manusia, bahkan direndahkan lagi. Dan kita bisa melihat, Tuhan Yesus Raja yang luar biasa. Pandangnya Yesus saja. Haleluya. Terakhir, saudara senang kata terakhir ya. Sekali lagi ini beneran terakhir nih saudara nih. Saya lihat ada yang sudah mulai membenarkan tempat duduk ya saudara ya. Ini terakhir beneran saudara. Yang terakhir adalah ini saudara, melakukan firman. Katakan melakukan firman. Filipi 4 ayat 9 berkata seperti ini. Dan apa saja yang kamu pelajari, apa yang saja kamu terima, apa saja yang kamu dengar, apa saja yang kamu lihat padaku, apa saudara? Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ngomong sih gampang ya, pastor ya. Melakukan firman. Tapi ya kadang sulit ya saudara ya, benar ya. Kalau Tuhan suruh mengasihi, mengasihi aja. Jangan pakai embel-embel. Tapi kan dia begini Tuhan. Dia tuh ngomongin saya terus loh. Ampuni, gak bisa. Harusnya dia dong, yang gini-gini. Manusia suka kasih embel-embel. Tapi kata Paulus lakuin aja. Lakuin aja. Jangan takut, Tuhan aku kondisiku tuh begini dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan bilang lakukan saja. Nah ini yang akan membuat kita menyadari bahwa ketika kita melakukan firman, lega loh saudara. Bener deh, serius deh. Ketika disuruh ngampunin, kita ampunin, lega dalam hati kita saudara. Jadi doa dan ucapan syukur, menguasai pikiran, hanya pandang Kristus saja, melakukan firman. Tapi yang menarik ini saudara, nextnya. Ada 2 ayat di sini yang tentang damai sejahtera. Saya boleh minta tolong.
Kakak pemain keyboard, kakak pemain keyboard. Terima kasih kakak. Apa bedanya ayat 7 sampai ayat 9 saudara? Tapi di sini dulu kakak ya. Bantu saya dulu di panggung. Tepuk tangan dong buat kakak kita. Cukup. Jangan panjang-panjangnya saudara, biar gak sombong ya kakak. Abangku. Nah saudara, apa bedanya? Geser sedikit kak, sini kita di sini kak. Ayat 7 sama ayat 9. Ayat 7 bilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ayat 9 bilang, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah ini loh, dalam lindungan Tuhan tuh seperti ini. Makanya sukacitanya tetap gitu loh si Paulus ini. Pas saya mengerti, saya menyadari, oh pantesan. Bedanya ayat 7 sama ayat 9 tuh seperti ini saudara. Anggap saja kemeja kakak kotak-kotak ini adalah damai sejahtera. Kalau nggak pakai ini kan agak kedinginan ya bang ya. Wah iya betul agak kedinginan. Jadi Tuhan kasih damai sejahteranya nih. Kayak gini, sorry ya bang ya. Dikasih, ini damai sejahtera dari Allah. Dikasih. Supaya nggak kedinginan, anget, nyaman. Nah ini ayat 7 nih saudara nih. Sama seperti jasa yang dipakai. Supaya adem, nyaman. Ini ayat 7. Tapi ayat 9 yang menarik adalah Paulus bilang begini, bukan hanya damai sejahteranya saja yang dikasih, tapi dia sang sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Bukan hanya damai sejahteranya, tapi dia pribadi akan menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Iya saudara, sehingga ketika melakukan firman, ampuni ya, gak bisa. Ayo, aku kan sudah ampuni kamu lagi. Kamu pasti bisa mengampuni yuk. Lalu kasihi ya, susah Tuhan. Ayo, kamu kan udah aku kasihi. Yuk sama-sama yuk, bareng aku yuk. Ini yang membuat kita pada akhirnya, pantesan Paulus kok tenang banget gitu ya saudara ya. Haleluya, karena ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih kak, boleh kembali ke keyboard karena saya udah mau habis nih. Jadi ternyata selama ini saudara, kita pikir kita mau stand by God. Tahun 2025 aku pengen stand by God. Bagus sih saudara. Pertanyaannya berapa lama kita bisa stand by God? Kadang kalau lagi hektik, hati lagi gak bener, jarang doa lo. Jarang baca Alkitab lo. Tuhan di nomor 2-in lo. Sampai kapan kita bisa kuat stand by God? Mari kita introspeksi dan kita cek renungkan diri sendiri. Sepenting itukah Tuhan? Sesuka itukah kita sama hadirat Tuhan? Karena ternyata kita seringkali menganggap Tuhan tuh sesuatu yang berguna aja tapi gak indah. Karena beda. Sehingga kadang kita hanya ingin mencari keuntungan dari Tuhan. Tapi kita selama ini bisa ada di tempat ini dengan setiap keadaan yang kita alami. Kok bisa ya? Itu semua bukan karena we stand by God. Tapi semua karena ini dia saudara nextnya. God stands by you. Ada satu hamba Tuhan, Timothy Keller, dia bilang begini nextnya. Pusat dasar kekristenan. Pusat dasar kepastian Kristen bukanlah dihitung atau dinilai dari seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan. Melainkan betapa tidak tergoyahkan hati Tuhan kepada kita. Dalam lindungan Allah. Tuhan sayang dengan kita semua. Dia terus memegang tangan kita saudara. Bahkan di ujung akhirnya kita melihat apa yang membuat dia kuat untuk terus berjalan mengarah ke salib itu. Kita lihat saudara. Mungkin ini bisa menguatkan saudara, membantu saudara untuk terus memandang dia. Nextnya, ini ayat terakhir saudara. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 bilang begini. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Dia dihina, dia tekun memikul salib, tapi dia tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara tahu, kenapa dia tekun memikul salib, mengabaikan segala kehinaan? Karena ada ganti sukacita itu, saudara. Apa sukacitanya sehingga kok dia bisa terus mengarah dan terus fokus kepada salib itu. Dan akhirnya mati di kayu salib. Sukacitanya itu adalah saudara dan saya.
Kalau Paulus menjadikan Yesus sebagai sukacitanya, karena itu worth it, karena dialah segalanya. Tapi kita siapa, saudara? Tapi di situ dikatakan Yesus tekun memikul salib, ganti sukacita. Ada sukacita yang disediakan, itu saudara dan saya. Bahkan di Yohanes sebelum dia ditangkap, dia berdoa. Dia yang berdoa, saudara. Dia bilang begini, Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka semua berada bersama-sama dengan aku. Dia yang berdoa, saudara. Menarik ya Tuhan kita ya. Ayat 3 bilang gini. Ini supaya menguatkan kita, membantu menguatkan kita mengarah 2025. Ingatlah selalu akan siapa, saudara? Dia. Karena kita dalam lindungannya, Tuhan mengasihi kita. Ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, dibilang lagi di sini, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pandang Yesus. Lihat apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara dan saya. Di situ kita akan melihat Tuhan, terima kasih ya. Udah selalu ada bersama dengan saya, beserta dengan saya. Udah terus memegang tangan saya. Saya percaya apapun yang terjadi, saya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan saya percaya saya tidak akan tergeletak. Meskipun jatuh saya tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan menopang saya. Dan saya percaya itu karena Tuhan menyertai saya. Yang percaya katakan amin. Pandang Yesus saudara. Sehingga kita percaya 2025 ini kita gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau kami mungkin tahun ini ada khawatirnya Tuhan, karena itu manusiawi. Tapi kami lupa kalau kami punya Tuhan yang luar biasa. Kadang kami mengandalkan diri kami sendiri, tapi hari ini kami melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah Engkau lepaskan dalam hidup kami. Engkau memberikan damai sejahtera yang sejati dalam hidup kami. Bahkan Engkau sendiri menyertai setiap kami. Tuhan, apapun yang kami alami, keadaan kami Engkau yang tahu. Dan mungkin berat Tuhan buat kami Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan. Sebab kami percaya kekuatan kami ada dalam tangan Tuhan. Pengharapan kami ada dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau saja. Kami hanya mau melihat Engkau saja. Terima kasih Bapa. Sertai setiap kami. Kuatkan setiap kami dalam kami berjalan di tahun 2025. Kami mau bilang kami gak bisa jalan tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan bahkan di akhir dari ibadah ini kami akan menaikkan pokok doa kami Tuhan Yesus di ibadah Pawi ini. Yang pertama kami bersyukur untuk penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami selama ini. Di tahun 2024 kami melihat penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya 2025 Tuhan yang sama, Engkau yang senantiasa akan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap tim yang mengambil bagian dalam pelayanan Pawi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap mereka. Tuhan yang pakai lebih luar biasa lagi menjadi berkat buat persekutuan Pawi ini. Bahkan juga buat kantor Tuhan. Terima kasih sudah melibatkan kami Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya untuk Engkau saja. Terima kasih sudah melibatkan kami dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya pelayanan adalah sebuah anugerah, bukan sebuah beban buat kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan percayakan kami untuk melayani-Mu. Dan kami juga Tuhan Yesus berdoa untuk Bapak Hari Tanu Sudibyo Tuhan Yesus dan juga keluarga beserta seluruh unit bisnis MNC Group Tuhan Yesus. Kami berdoa buat MNC Vision, kami berdoa juga untuk Sky Vision Tuhan Yesus dalam setiap aspek bisnis atau apapun juga Tuhan penyertaan-Mu ada Tuhan. Kami mau terus berharap sama Tuhan. Kalau kantor ini ada itu semua karena Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Bapa kami berdoa Engkau yang memelihara Tuhan Yesus. Semua Tuhan Yesus keluarga besar di MNC Group ini Tuhan. Kiranya Tuhan aku percaya Engkau yang memberkati dan Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan terutama untuk Pak Hari Tanu Sudibyo Tuhan Yesus untuk memimpin perusahaan ini dengan baik Tuhan Yesus dan juga
juga untuk Ibu Endang Mayawati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus beserta jajaran yang ada, jajaran BOD Tuhan Yesus yang ada. Hikmat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang bekerja. Supaya Tuhan Yesus kami percaya kebijakan-kebijakan dan strategi yang akan dijalankan itu Engkau yang berikan Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah perusahaan ini terus menjadi berkat, menjadi dampak buat kota, buat bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus apapun yang dibutuhkan kami percaya Engkau yang menyediakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat live channel Tuhan. Kiranya terus menjadi alat Tuhan untuk mendapat dan membagikan berkat buat bangsa ini Tuhan Yesus. Injil tersebar ke pelosok-pelosok di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mendengar kabar tentang Engkau Tuhan Yesus. Merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bahkan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Revival terjadi. Pakai Tuhan Yesus live channel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap pengurus POWI yang ada dan setiap jemaat POWI. Tuhan kiranya Tuhan mampukan agar kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan kami mengalami pengalaman yang indah bersama dengan kami. Sehingga setiap hari kami dikalibrasi dengan Injil dan kami terus menikmati cintanya Tuhan yang lebih indah dari apapun juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap karyawan MNC Group yang ada, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan kuasa kasih-Mu memberikan kesembuhan dan sukacita kepada seluruh anggota keluarganya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan dalam menghadapi apapun yang ada, permasalahan yang ada. Tuhan bangsa kami ada di dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Ada di dalam tangan-Mu. Berdoa untuk para pemimpin bangsa beserta seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus untuk setiap mereka dalam mengambil setiap keputusan, setiap kebijaksanaan. Roh takut akan Tuhan ada untuk setiap mereka sehingga dapat membawa kehidupan bangsa yang lebih adil dan makmur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan kami panjatkan doa-doa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami akhiri Tuhan Yesus, kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan saudara. Dan siap terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita semua yang sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ibadah selesai. Tuhan berkati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dan juga Tuhan memberikan sukacita dan berkat kepada kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.